Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Syarikah. Ya, kita kemarin terakhir di bab asyirkah atau asyarikah ya. Jenis-jenis asyarikah. Udah sampai nomor berapa kita asyirkahnya? Nomor 4, ya. Ya, silahkan bacakan Arini Salsabila yang pertama dan yang kedua. Ya, stop. Artinya iya. Yang kedua, lanjut, masih Arini. Limut tajir. Ya, yang ketiga lanjut. Elva Zarina. Iya, artinya iya, bagus. Yang keempat masih Elva Zarina. Ya, artinya iya, Masya Allah, ahsantuma. Ya, sambil nunggu teman yang lain boleh diulang kembali Nabila Putri Riani, Anwa Usyarikah. Ya, macam-macam asyarikah atau asyirkah. Yang pertama dan yang kedua Nabila Putri. Iya, artinya iya, yang kedua. Udah yang kedua ya? Iya. Dari Nabila Putri Riani suaranya gresek-gresek. Ya, yang lain yang ketiga dan yang keempat bisa Khalisa Febiandra. Yang ketiga dan keempat. Ya. Iya, artinya iya. Ya fi ma yaktasiban.
Iya, artinya iya. Nah, inilah dia 4 dan yang terakhir nanti yang kelima ya. Macam-macam asyarikah atau asyirkah, bekerja sama. Yang pertama, sama-sama dalam modal ya, sama-sama nanam modal sekian, si A dan si B dan si C, 2 orang atau lebih gitu ya. Menanam modal untuk sebuah usaha dengan jumlah yang sama, 50 juta per 50 juta per orang, seperti itu. Nah, nanti pun keuntungan juga mereka bagi sama karena modalnya sama. Nah, ini asyirkah yang diperbolehkan. Yang kedua, asyirkah al-mudharabah limuttajir ya. Memberikan modal ya kan, atau bagi hasil dengan pedagang ya. Dia memberikan barang yang untuk dijualkan oleh si pedagang, lalu dia katakan dengan hasil penjualan nanti kalau laku untukmu sekian persen, untuk saya sekian persen. Nah, itu juga diperbolehkan. Kemudian 2 orang atau lebih, yakni syarikatul wujuh, yang membeli barang dengan hutang ya. Dia membeli barang untuk dia jual itu dengan hutang. Kenapa bisa berhutang? Karena dengan nama baik mereka. Si penjual barang sangat percaya dengan mereka berdua atau lebih, karena mungkin akhlaknya ya. Nah, dengan cara hutang. Lalu barang yang dia beli ya, yang belum dia bayar, masih dia hutangkan sama si wak grosir, misalkan dia jual dan laku. Ketika laku dia bayar dengan wak grosir tadi misalkan, lalu keuntungan mereka bagi 2, dan ini juga diperbolehkan di dalam syariat Islam. Yang keempat, syarikatul abdan ya, bekerja sama dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, oleh tenaga mereka, seperti kemarin itu ya, tukang cukur rambut ya, tukang pangkas kalau kita bilang, atau tukang jahit dan lain-lain. Nah, yang kelima, syarikatul mufawadah. Nih, kalian catat, al-khamis syarikatul mufawadah. Syarikatul mufawadah. Apa itu syarikatul mufawadah? An yufawwidha kullun minhuma ila sahibihi. Ya, sampai di sini saja. Atau sampai sini. Wa badaniyin. An yufawwidha kullun minhuma ila sahibihi kulla tasarrufin maliyin wa badaniyin. Iya. Semoga nggak ada gangguan internet lagi ya. Ini udah ada dapat peringatan. Fawwadha yufawwidhu. Saya sampai koma aja ya. Nah, sampai min anwa'i syarikah. Ayyufawwidha kullum minhuma ila sahibihi kulla tasarrufin maliyin wa badaniyin
min anwa'ish syarikah. Nah, hadha hiya syarikatul mufawadah. Ya, silakan Rizky Adelia iqra'i anti al-khamis syarikatul mufawadah. Iqra'i. Iya. Nah, apa itu syarikatul mufawadah, kerjasama secara mufawadah? Apa itu? An yufawwidhu kullum minhuma. Dua orang atau lebih ya yang bekerja sama untuk memulai usaha gitu ya. Dua orang atau lebih, an yufawwidhu, menyerahkan atau mempercayakan dua orang atau lebih menyerahkan atau mempercayakan kepada temannya kulla tasarrufin, bentar ya, tasarruf. Ya. Dua orang atau lebih mempercayakan kepada temannya setiap pengolahan harta dan usaha Nah, ini dia yang dimaksud dengan syarikatul mufawadah. Kita bertiga, misalkan nih Roro, Fatimah, Zahra, dan Elva Zarina, dan juga Ustazah, kita mau memulai usaha nih, tapi kita cuma bisa kasih modal. Kita buat toko ya, kita buat market, nah kita isi lengkap barang-barangnya dan lain sebagainya, tapi kita nggak bisa jualin, kita nggak bisa mengelola itu toko. Maka kita percayakan kepada Zahra, Arina yang nggak punya modal, yang nggak ikut-ikutan nanam saham dan lain sebagainya. Kita amanahkan, kita percayakan kepada Zahra, anti mau nggak kelola ini toko kami, market kami. Nah, nanti untung kita bagilah. Nah, seperti itu. Nah, ini diperbolehkan. Syarikatul mufawadah ini min anwa'ish syarikah. Syarikatul mufawadah ini termasuk jenis-jenis dari asyarikah. Ustazah ulang, ma hiya syarikatul mufawadah? Misalkan ada pertanyaan, ma hiya syarikatul mufawadah? Maka kalian jawab, an yufawwidha kullun minhuma ila sahibihi kulla tasarrufin maliyin wa badaniyin. Sampai di situ saja sebenarnya sudah cukup ya. Maliyin wa badaniyin. Dua orang atau lebih mempercayakan kepada temannya ya setiap pengolahan harta dan usaha. Nah, orang yang dia percaya, tentunya adanya upah atau bagi untung, bagi hasil. Paham yang syarikatul mufawadah? Iya, seperti juga misalkan di sekolah kita ada kantin ya, ada kantin. Nah, kalian jualan, ingin menjual makanan tapi kan nggak bisa terjun langsung untuk menjualkannya, lalu kan percayakan kepada kantin. Nah, kantin berhak untuk meminta untung, sebagian untung dari penjualan kalian, seperti itu. Nah, inilah dia 5 jenis asyarikah atau asyirkah yang diperbolehkan di dalam Islam. Ada syarikatu ainan, ada al-mudharabah limuttajir, ada syarikatul wujuh, ada syarikatul abdan, dan yang terakhir ada syarikatul mufawadah. Boleh kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke babul musaqah. Babul musaqah. Ya.
Kita lanjut, nastamir babul musaqah. Ma hiya al musaqah? Kalian catat ya. Al musaqah adalah al-musaqah adalah akad kerjasama dalam pengolahan pertanian. Akad kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap. Antara pemilik tanah dan penggarap. Nah, ini yang dimaksud dengan al-musaqah. Allahu Akbar. Danis punya tanah, dia punya lahan kosong, ya kan? Nah, dia nggak mahir dalam dunia pertanian atau penanaman, menanam tuh dia nggak bisa si Danis. Lalu Putri Raina bisa. Nah, dia hobi menanam, tetapi dia nggak punya lahan. Maka Danis bilang kepada Putri, nah ini kamu Putri boleh bercocok tanam di tanahku. Apa aja silahkan. Nanti keuntungan kita bagi sesuai kesepakatan. Nah, ini dimaksud dengan al-musaqah. Jadi Masya Allah ya, Islam ini telah sempurna dan nggak perlu kita tambah-tambah. Dan memang Allah memberikan setiap manusia itu ilmu yang berbeda-beda, keahlian yang berbeda-beda, rizki yang berbeda-beda. Si A punya harta tapi nggak bisa mengelola harta. Si B nggak punya harta tapi dia pandai dalam pengelolaan. Maka si A dan si B bisa saling bekerja sama. Nah, si A pandainya cuma hitung-menghitung, ya kan, dia pandai dalam bidang manajemen bendahara seperti itu, dia pandai dalam pengaturan data dan lain sebagainya. Si B taunya jualan aja, tapi dia nggak bisa mengatur keuntungan. Nah, mereka berdua ini saling melengkapi, saling bisa bekerja sama. Karena apa? Karena nggak ada manusia yang ahli dalam semua bidang. Nggak ada yang manusia itu punya segalanya. Nah, Allah telah bagi masing-masing pada manusia itu. Ada yang punya kelebihan ini, tapi dia kurang dalam hal ini. Dia kurang dalam ini, tapi dia lebih dalam hal yang lain. Nah, Masya Allah. Di dalam Kitabul Bai' telah diatur. Nah, apakah al-musaqah ini sah, diperbolehkan? Ya. Ini cukup kalian dengarkan ya, dan kalian simak mana yang Ustazah baca. Tasihhu ala syajarin lahu samarun yu'kal, ya. Al-musaqah ini sah, ya, diperbolehkan, ya, untuk penanaman pohon atau penanaman tanaman yang pohon itu akan berbuah dan buahnya bisa dimakan. Nah, seperti tadi si Danis mempersilahkan Putri Raina untuk menanam pohon jagung, ya. Nah, udah Putri Raina, daripada anti bengong-bengong, anti kan punya keahlian nih, dah coba tanam jagung di kebunku. Di lahanku yang belakang rumah ada 1 hektar, silahkan anti tanam jagung. Nah, atau apapun yang makanan, yang buahnya itu bisa dimakan, ya. Tapi kalau tanamannya nggak bisa dimakan, yuk contohnya apa? Tanaman yang buahnya nggak ada, nggak bisa dimakan. Apa itu? Durian. Durian bisa ya, udah jelas. Ada yang nggak suka durian di sini? Ya, bengong-bengong ini. Kayaknya nggak suka semua ya, Masya Allah. Nah, nggak ada yang suka durian ini. Oh, suka Tita, ya. Sama kita, Ustaz juga suka. Nah, menanam tanaman
yang nggak bisa dimakan buahnya, tapi batangnya itu bisa dijual dan ada nilai harganya, itu juga tidak mengapa. Nah, wahia aqdun jaiz, akad seperti ini diperbolehkan. Akad yang Ustazah contohkan tadi kepada si Danis dan Putri, si Danis yang punya lahan, si Putri yang menanam, ini aqdun jaiz, diperbolehkan. Kapan rusaknya akad ini? Kapan akad ini bisa batal? Ini fa in fasakhal malik qabla zuhurit thamarah falil amil al ujrah. Nah, jika pemilik tanah, jika si Danis tadi membatalkan fasakh, membatalkan akadnya qabla zuhurit thamarah, sebelum buahnya ada, ya, sebelum jagungnya tadi berbuah, maka lil amil al ujroh, maka bagi si Putri pekerja itu ada upah, ya. Wajib si Putri menerima upah dari si Danis. Misalkan si Danis tadi berubah pikiran ketika si Putri 2 minggu baru menanam tanaman jagung, belum berbuah lagi, si Danis merubah pikiran, udahlah Putri, saya batalkan ya, anti nggak bisa lagi tanam ini. Nah, maka ini diperbolehkan, tapi dengan syarat si Danis harus memberikan upah kepada si Putri, ya. Jangan seenak-enaknya aja udah ditanam jagung walaupun belum berbuah kayak gitu kan, lalu dia membatalkan habis kayak gitu aja, nggak ada apapun keuntungan yang didapatkan si Putri, itu tidak diperbolehkan. Dia boleh membatalkan akadnya dengan syarat si Danis memberikan upah kepada si Putri. Nah, wa in fasakhoha huwa fala syai'a lahu. Lalu gimana seandainya kalau si Putri yang membatalkan? Dia udah tanam selama 3 minggu, lalu dia batal, kayaknya Danis, saya nggak jadilah mau melanjutkan bercocok tanam di lahanmu. Nah, maka jika si Putri yang membatalkan, Putri la syai'a lahu, nggak mendapatkan apa-apa. Jadi yang untung siapa ini? Si Putri atau si Danis kalau Putri yang membatalkan? Iya, Danis dong, iya kan? Kebunnya, tanahnya udah berisi jagung yang siap panen meskipun sebulan 2 bulan lagi. Dan si Putri nggak berhak menuntut apapun kepada si Danis karena dia yang membatalkan. Kalau Danis yang membatalkan, apa yang wajib dilakukan si Danis? Iya, memberikan upah kepada si Putri. Ya, itu saja bab dari al-musaqah. Kita masuk ke babul ijarah. Ya, silakan buat judul baru, babul ijarah. Ada yang tahu arti al-ijarah? Sewa menyewa. Sewa menyewa. Ada yang di sini orang tuanya ini apa namanya, tuan takur sewa menyewa, punya rumah sewa yang banyak. Usaha orang tuanya memiliki rumah sewa. Ada? Oh, semuanya kayaknya ya, karena semuanya diam. Ya, Masya Allah. Nah, babul ijarah, bab sewa menyewa. Apakah boleh sewa menyewa? Boleh nggak sewa menyewa? Boleh, benar, boleh, tetapi dengan 3 syarat. Nih, kalau orang tua kita memiliki usaha sewa menyewa tempat, ya, maka al-ijarah diperbolehkan dengan 3 syarat. Nih, tasihhu bi thalathati syurut, silakan kalian catat. Tasihul ijarah, ya, tasihul ijarah bi thalathati syurutin. Tasihul ijaratu bi thalathati syurutin. Falisha Inaya ada, Janita Jasmine, Natika Ola, Suraya Sabita,
Silahkan dibuka kameranya. Deandra Melvi, Tita Almaizra, Dinda Pangesti, Aulia Raisya. Ya. Syarat yang pertama, ma'rifatul manfa'ah. Ya, al-ula ma'rifatul manfa'ah, sampai di sini saja, manfa'ah. Ya, nggak ada yang aktif kamera ya, selain yang itu aja orangnya. Tasihul ijarah bi thalathati syurut. Al-ula ma'rifatul manfa'ah. Ada yang tahu arti ma'rifatul manfa'ah? Enggak ada? Iya, ahsanti, mengetahui manfaatnya, bagus. Ini syarat yang pertama, mengetahui manfaatnya. Jadi si penyewa dan yang mau menyewakan harus tahu manfaat dari barang yang dia sewa. Contoh, kasukna ya, tempat tinggal. Kasukna darin, tempat tinggal. Atau khidmah adamiyin, pekerja seperti itu ya. Yang kalau pekerja itu yang kita sewa itu adalah tenaganya ya, bukan orangnya. Jadi nggak sama pembantu dengan budak, nggak sama ya. Kalau budak itu keseluruhan milik tuannya, badannya itu milik tuannya dan dia nggak diupah, nggak ada batas kerja, nggak ada jam kerja, nggak ada. Tetapi kalau pembantu atau yang membantu pekerjaan kita di toko ataupun di rumah ataupun apapun, pekerja ya, yang kita sewa adalah tenaganya. Nah, jadi boleh menyewa tenaga seseorang, itu diperbolehkan. Nah, ma'rifatul manfa'ah. Ini syarat yang pertama. At-tsani, syarat yang kedua, ma'rifatul ujroh. Nih, sampai di sini. Ma'rifatul ujroh. Ada yang tahu ma'rifatul ujroh artinya apa? Ya. Dia memang asal katanya sama ya, tetapi ujroh di sini maksudnya upah, gaji. Mengetahui gajinya, upahnya berapa gitu, atau biayanya berapa. Boleh ya. Ma'rifatul ujroh ini maksudnya upah, gaji atau biaya. Ketika kita ingin menyewakan rumah kita kepada seseorang, kita harus transparan, harus bilang berapa harga sewanya. Enggak boleh tertutup, ya pokoknya segitulah. Ya pokoknya seperti yang pada umumnya lah, sewa rumah 2 kamar itu berapa. Nah, enggak jelas di sini. Ini tidak diperbolehkan. Tahu manfaatnya, tahu berapa harga uang sewanya. Nah, ini rumahnya ya, dan harga sewanya setahun 7 juta misalkan. Nah, atau kamu kerja dengan saya ingin tenaga kamu, saya ingin sewa tenaga kamu untuk memasak di acara anak saya minggu depan. Nah, dengan upah sekian ratus ribu, seperti itu. Kerjanya dari pagi sampai malam misalnya. Harus ada kejelasan. Yang ketiga, al-ibahatu fil ain. Nah, sampai koma. Ats-tsalits al-ibahatu fil ain. Al-ibahatu fil ain. Apa artinya? Sesuatu yang diperbolehkan. Ya, jenis barangnya itu atau sesuatu yang mau disewa itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Jadi nggak boleh menyewakan alat musik misalkan, atau menyewakan kamar untuk kamar remang-remang misalnya. Nah, itu tidak diperbolehkan ya, karena dia sesuatu yang diharamkan. Atau apa lagi? Hal-hal yang diharamkan lalu kalian sewakan. Nah,
itu tidak diperbolehkan. Nah, inilah 3 syarat sewa menyewa. Yang pertama ma'rifatul manfaah, yang kedua ma'rifatul ujroh, yang ketiga al-ibahatu fil ain. Sesuatu yang diperbolehkan, jenis yang ingin disewakan itu adalah yang diperbolehkan di dalam syariat. Ya, alhamdulillah intaha al-waqt. Kita lanjut minggu depan insyaallah, semoga bermanfaat ya, dan tetap semangat untuk anak-anak ustazah. Selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan dan yang kalian pelajari hari ini dijadikan Allah ilmu yang bermanfaat. Kita tutup, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 27 orang yang ikut, Kak.